Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniai nikmat-nikmat kepada kita semua yang tak terhingga. Dan kami selalu doakan khusus untuk para petambak ikan bandeng dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan dan kejayaan yang abadi dan barokah, amin. Di dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi seputar 8 teknik yang wajib dikerjakan oleh para petambak ikan bandeng secara tradisional atau tanpa pakan buatan. 8 teknik ini harus dikerjakan karena dapat mendukung kesuksesan dalam budidaya ikan bandeng. Namun sebelumnya kami mohon dukungannya untuk channel ini, channel Bandeng Super, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Dan kami umumkan juga bahwa Bandeng Super ini sedang mengadakan giveaway atau dalam bahasa sederhananya syukuran menuju 5000 subscriber yang insya Allah akan bagi-bagi hadiah. Siapa saja yang mau ikutan, caranya gampang sekali, tinggal tulis kata sukses di kolom komentar yang insya Allah akan saya undi secara acak siapa saja yang akan mendapatkan bingkisan hadiah dari Bandeng Super. Oke, terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan yang utama, yaitu 8 teknik yang mampu mendukung kesuksesan dalam budidaya ikan bandeng secara tradisional atau tanpa pakan buatan. Teknik yang pertama adalah mempersiapkan tambak. Di antaranya, 1. Mempersiapkan tambak yang tanggulnya besar-besar atau lebar-lebar dengan kira-kira minimal 4 meter atau lebih supaya aman dari keambrukan atau kebocoran. Yang kedua, mempersiapkan tambak yang jauh dari potensi erosi atau hantaman ombak. Yang ketiga, mempersiapkan tambak dengan mengandung media unsur lumpur supaya mampu untuk menumbuhkan lumut-lumut di dasar tambak sebagai pakan utama ikan bandeng. Yang keempat, mempersiapkan tambak yang datarnya tinggi supaya mampu untuk pengurasan sebagai penjemuran tanah tambak dalam pengolahan tambak. Teknik yang kedua, mengolah tambak. Dalam budidaya ikan bandeng ataupun udang, itu wajib melakukan pengolahan tambak karena dapat mendukung kesuksesan dalam budidaya. Adapun caranya adalah sebagai berikut, yaitu menguras seluruh air di dalam tambak. Tujuannya untuk penjemuran, bisa melalui pintu air atau secara praktis menggunakan mesin pompa air. Yang kedua, menjemur tanah tambak. Dalam penjemuran itu sangatlah wajib bagi petambak ikan maupun udang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan zat-zat kimia dan gas organik yang mengendap di dasar tambak, dan juga menghilangkan hama-hama dan parasit di bawah tanah tambak. Yang ketiga, pengangkatan lumpur-lumpur di tepi tambak, menjadikan parit-parit sebagai rumah-rumah ikan dengan kedalaman 1 meter dan kelebaran 2 hingga 3 meter. Yang keempat, pemungutan lese atau siput-siput tambak. Karena lese sangat berbahaya bagi ikan bandeng karena dapat menyaingi ikan bandeng dari makanan-makanan yang alami, yaitu dari lumut-lumut dan kelekap. Munguti hingga habis secara total karena lese sangat berbahaya. Jika tersisa 1, maka akan berkembang biak menjadi 100 yang dapat menghabiskan seluruh lumut-lumut di dasar tambak. Yang kelima, penebaran bahan-bahan kelekap. Kita bisa menggunakan kohe kambing, daun-daun yang kering atau pelepah pisang sebanyak-banyaknya sebagai media untuk membuat lumut-lumut di dasar tambak.
Yang keenam, penebaran pupuk NPK Mutiara dengan takaran 1 kantong untuk per 1 hektar. Dan yang ketujuh, menunggu proses penjemuran dengan kira-kira lamanya 1 bulan hingga terlihat retakan pada tanah tambak. Teknik yang ketiga yang dapat mendukung kesuksesan budidaya ikan bandeng adalah memilih kualitas bibit bandeng yang baik. Inilah bagian yang termasuk hal yang sangat mendukung, karena budidaya ikan bandeng, baik buruknya bibit akan menentukan kesuksesan dalam budidaya ikan bandeng. Adapun cara pilihannya adalah 1. Memilih bibit alam kalau ada. Bibit alam adalah bibit bandeng yang kecil seukuran ember yang didapat langsung dari alam lepas atau pantai. Yang kedua, memilih bibit yang agresif atau lincah. Yang ketiga, memilih bibit yang lonjong-lonjong atau panjang-panjang. Itulah ciri khas bibit yang akan tumbuh besar. Yang keempat, memilih bibit yang kulitnya agak kehitaman. Itu juga sama ciri-ciri bibit yang akan bertumbuh besar. Yang kelima, memilih bibit yang jenis grade A super sebagai cadangan pengganti jika bibit alam tidak tersedia. Itulah 5 pilihan bibit yang berkualitas baik menurut pengalaman pribadi saya. Teknik yang keempat, menghitung populasi atau kapasitas kepadatan bibit bandeng. Kita tidak perlu berambisi untuk terlalu banyak-banyak supaya hasilnya melimpah. Namun yang ada, ikan bandeng tidak akan tumbuh besar kalau kita tebar terlalu banyak. Idealnya adalah untuk tambak tradisional atau tanpa pakan buatan itu kisaran 4.000 sampai 5.000. Sedangkan untuk tambak secara pakan terjamin itu kisaran 7.000 hingga sampai 10.000. Jangan terlalu banyak-banyak karena dikhawatirkan ikan bandeng tidak akan tumbuh besar. Teknik yang kelima yaitu menjaga kualitas air tambak yang baik. Setelah proses penebaran, ketika dalam pertengahan budidaya ikan bandeng, kita juga perlu untuk menjaga kualitas air yang baik. Dikategorikan air yang baik adalah air yang jernih, yang penuh dengan lumut-lumut yang melimpah. Sedangkan untuk menjernihkan air tambak adalah sebagai berikut. Taburkan produk lodan atau Raja Bandeng dengan takaran 4 bungkus per 3 minggu sekali. Dari mulai penebaran bibit bandeng, kisaran umur 1 bulan atau 2 bulan. Lakukan secara rutin hingga masa panen ber 3 minggu sekali. Dan letakkan ranting-ranting pohon yang berdaun-daun kering di atas air tambak. Tujuannya untuk menjernihkan air tambak. Kejernihan air tambak juga mempengaruhi pertumbuhan ikan bandeng yang sangat singkat, karena ikan bandeng mendapat sorotan sinar matahari langsung yang mempunyai nutrisi vitamin D yang dapat mempercepat pertumbuhan ikan bandeng. Kemudian teknik yang keenam adalah menjaga ketersediaan lumut-lumut di dasar tambak secara berkelanjutan. Dalam pertengahan proses budidaya ikan bandeng, kita juga harus menjaga kelestarian lumut-lumut di dasar tambak supaya tidak habis secara total, karena merupakan pakan utama ikan bandeng dalam budidaya secara tradisional. Adapun caranya adalah tebarkan pupuk NPK Mutiara dengan takaran 20 kg per 3 minggu sekali, mulai penebaran ketika umur 2 bulan dari penebaran ikan bandeng hingga masa panen. Kemudian teknik yang ketujuh, menambah nafsu makan pada ikan bandeng.
Menambah nafsu makan pada ikan bandeng merupakan termasuk hal yang dapat mendukung kesuksesan dalam budidaya ikan bandeng atau mempercepat pertumbuhan ikan bandeng. Setelah lumut-lumut melimpah di dasar tambak maupun di atas permukaan tambak, barulah kita menambahkan nafsu makan pada ikan bandeng. Caranya adalah: pertama, tutup pintu air rapat-rapat. Kemudian yang kedua, tebarkan cairan urusal dengan takaran 2 botol kemasan, taburkan secara merata per hektar. Lakukan ketika ikan bandeng mulai usia 1,5 bulan atau 2 bulan atau separuh menjelang panen. Lakukan per 2 minggu sekali. Kemudian teknik yang ke-8 adalah menghindari dari obat-obatan kimia. Memang terkadang orang-orang menganggap obat-obatan kimia itu bekerja secara instan atau praktis. Namun terkadang ada efek samping yang berbahaya, seperti menimbulkan hama-hama yang baru atau menimbulkan wereng di dasar tambak. Jadi lebih baik kita harus secara alami tanpa menggunakan obat-obatan kimia yang beracun. Itulah 8 hal yang dapat mendukung kesuksesan dalam budidaya ikan bandeng. Cukup sekian dulu dari kami, Pandang Super. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kami mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.